Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux baru. Ini adalah Vanilla OS versi 22.10 dengan nama kode Kinetic. Ya, bagi Anda yang familiar dengan nama Kinetic, tentu saja itu adalah nama kode Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu. Dan kenapa namanya sama? Karena memang Vanilla OS ini menggunakan Ubuntu sebagai basisnya. Untuk informasi lebih lanjut kita cek di website resminya vanillaos.org. Dari yang tampak pertama kali di bagian atas ini adalah screenshot Vanilla OS khas GNOME, dan yang paling membedakan Vanilla OS dengan Ubuntu dari sisi tampilannya adalah kalau Ubuntu menggunakan GNOME yang sudah di custom sedemikian rupa dengan menggunakan Yaru themes dan yang lain-lain, termasuk fontnya semuanya sudah di custom, wallpapernya eksklusif Ubuntu. Nah, seperti itu. Vanilla OS di sini menggunakan pendekatan yang agak berbeda. GNOME yang digunakan oleh Vanilla OS ini adalah pure GNOME, seperti yang kita jumpai di distribusi Linux Fedora. Jadi GNOME-nya GNOME yang asli tanpa ada themes apapun. Dan tentu saja untuk Anda yang hobi melakukan kustomisasi tampilan, ini akan menjadi satu kanvas yang menarik karena ya dari awalnya sudah pure, dan file ISO-nya tentu akan lebih ringan dibandingkan dengan kalau sudah full theme. Di bagian bawahnya kita bisa mendownload Vanilla OS 2.10, dan untuk ukuran file ISO-nya kalau Anda berminat mendownloadnya, Vanilla OS yang 22.10 ini ukuran file ISO-nya 1,7 GB, dan kalau dibandingkan dengan Fedora itu 1,9 GB, dan kalau dibandingkan dengan Ubuntu 22.10 sebagai basisnya, Ubuntu 22.10 ukurannya 3,8 GB, berarti 2 kali lipatnya Vanilla OS, atau Vanilla OS hanya separuhnya dari Ubuntu 22.10. Kenapa seperti itu? Karena Ubuntu tentu saja membawa paket software yang lebih banyak dengan kustomisasi yang lebih banyak. Lalu di bagian bawah kita akan mendapatkan banyak informasi marketing ya, nicely updated. Vanilla OS ini menggunakan Ubuntu Linux yang dengan sistem point release, jadi tidak menggunakan skema rolling release seperti Arch, tapi point release. Dan harusnya setelah ada 22.10 nanti kalau ada Ubuntu 23.04 ya Vanilla OS mungkin nama kodenya juga 23.04. Ya, jadi seperti itu. Lalu di bagian bawahnya work Vanilla OS is designed to be reliable and productive. GNOME desktop dipilih ya karena clean. Oke, untuk Anda yang penyuka GNOME tentu setuju-setuju saja dengan itu. Dan di bawahnya masih ada informasi gaming. Dan karena tulisannya gaming, yang saya ingat adalah Pop OS juga support untuk gaming. Jadi ya, untuk Anda yang sudah pernah mencoba gaming di Linux barangkali bisa membandingkan Vanilla OS versus Pop OS ya untuk gaming kira-kira seperti apa. Karena saya tidak gaming di Linux, sekedar pakai untuk biasa saja. Di bagian bawahnya masih ada informasi complete access a large catalog of application. Tentu saja benar sih, karena menggunakan basis Ubuntu terkenal dengan paket softwarenya yang sangat lengkap, bisa dibilang seperti itu, dan sangat up to date. Jadi karena menggunakan basis Ubuntu ya kebutuhan software kita aman-aman saja. Lalu apalagi yang ada di bawahnya, choice your system your choice. Dan di sini selain menggunakan repository standar, kita kalau menginstal aplikasi yang lain bisa menggunakan yang versi Flatpak, versi Snap, atau format app image, yang mana sebenarnya ini juga didukung oleh distribusi yang lain. Lalu di bagian sini ada hal yang paling menarik lainnya dari Vanilla OS. Sedikit cerita, ketika pertama kali saya mendengar project Vanilla OS, saya taunya Vanilla OS itu hanyalah sebuah distro Linux yang menggunakan basis Ubuntu, tapi tampilannya pure GNOME tanpa ada tema apapun, dan otomatis itu akan sangat ringan. Karena saya menyukai Fedora itu karena GNOME-nya murni, ringan, tapi tidak suka karena package manajernya DNF itu agak slow menurut saya. Nah, di sini Vanilla OS menawarkan GNOME yang juga pure by default langsung, tapi dengan basis Ubuntu yang itu sudah sangat memudahkan saya sehari-hari. Dan di sini
ternyata ada tambahan fitur yaitu immutable. Ya, di sini bagian utamanya dari sistem akan terkunci untuk mencegah perubahan yang tidak diinginkan atau file korup ketika menginstal aplikasi third party atau update software yang bermasalah. Saya pribadi bukan pengguna OS yang immutable, jadi belum bisa berkomentar banyak, tapi seharusnya ini bisa menjadi sebuah fitur unik pembeda antara Vanilla OS dengan yang lainnya. Yang saya tahu OS yang menggunakan fitur immutable ini ada di keluarga Fedora, Kinoite dan Silverlight. Kalau saya tidak salah, ya monggo dicek saja di website resminya Fedora, getfedora.org. Oke, kemudian di bawahnya free and open source sudah pasti, kemudian FAQ-nya, teknologinya Ubuntu, GNOME, Distropok, EBRU, dan APX. Nah, di sini inovasi lain yang dibawa oleh Vanilla OS salah satunya adalah APX. Ini semacam APT tapi digunakan untuk lingkungan yang yang ada di dalam kontainer. Ya, kontainer karena di sini sistemnya immutable. Ya, kira-kira seperti itulah. Untuk FAQ di sini bisa Anda pelajari sendiri di website resminya mengapa menggunakan Ubuntu kok tidak rolling release. Kemudian suitable for beginner atau tidak. Ya, di sini we want Vanilla to be maintenance free, beginner friendly. Oke, recommended to have some prior experience. Jadi orientasi awalnya memang untuk beginner friendly, tapi ya sementara ini lebih disarankan untuk Anda yang sudah punya beberapa pengalaman dengan Linux tentu saja. Lalu yang sering kali jadi pertanyaan adalah penggunaan NVIDIA. Is NVIDIA supported? Yes, if you had an NVIDIA card. Oke, install software tadi sudah dibahas. Telemetri tidak usah, kita cek dari distrowatch.com. Oke, untuk tampilan yang ada di distrowatch.com seperti ini, basisnya Debian, Ubuntu, global, desktopnya GNOME, lalu kita ya di sini tulisannya fix release, kalau di sana point release, harusnya sama saja. Forward, down, prevent unwanted change and protect. Oke. Kemudian di bagian bawahnya kita lihat paket-paketnya. Release date-nya ini 6 Januari 2023. Versinya 2210 tapi rilisnya 6 Januari. Ya, it's okay. Kemudian image size-nya 1,7-an. Instalasinya graphical, desktopnya GNOME, package management-nya Debian APT. Lalu ini software-nya sistem D. Masih umum sistem D. Kemudian mendukung bit3 file system dan ext4. Lalu di bagian bawah ada beberapa yang berwarna hijau, berarti paketnya paling baru. Meskipun untuk GNOME-nya ternyata bukan yang paling baru. Ketika GNOME terbarunya sudah 4.3.2, di sini di Vanilla OS masih versi 4.3.1, ya kalah 0.1, tapi tidak masalah, ini juga sudah sangat baru. Dan kalau kita cermati ternyata paketnya termasuk sangat minimalis sekali. Ya, VLC tidak ada, kemudian ya sangat minimalis, dan itu bisa jadi hal positif kalau kita mau menambahkan paket-paket lain yang kita butuhkan. Oke, itu untuk informasinya. Selanjutnya mari kita cek dari sisi internalnya. Tadi saya sempat menjalankan konsol, kemudian menjalankan sudo apt install NeoFetch, pakai apt masih bisa jalan di sini, dan NeoFetch-nya ya hasilnya seperti ini tampilannya, masih belum menggunakan logo Vanilla OS. Kemudian secara penggunaan memori ini yang terpakai 2 GB dengan kondisi browser sudah jalan 3 tab. Lalu ya sudah nyala cukup lama, 33 menit, jadi cukup wajar. Jadi tetap disarankan Anda paling tidak memiliki RAM 4 GB. Lalu untuk tema-tema yang lain, kernel 5.19 belum sampai kernel 6.0. Ya biasa, keluarga Ubuntu tidak secepat itu untuk menerapkan kernel yang baru. Package-nya 1500-an, muter Adwaita, terminal KGX. Dan by the way di sini terminalnya sudah bukan GNOME terminal tapi sudah konsol. Ya, secara tampilan lebih celing barangkali, lebih khas.
GNOME. Oke, itu untuk internalnya. Sekarang kita cek aplikasi bawaan apa saja yang dibawa oleh Vanilla OS yang hanya membawa file ISO yang hanya berukuran 1,7 GB. Dari paling kiri ada Extension Manager, tentu saja ini untuk menambah extension kalau memang kita perlukan kustomisasi. Application menu, auto move, launch instant dan sebagainya. Ini extension sifatnya, kemudian mencari extension secara online. Oke, extension intinya. Kemudian di sini ada Gparted, melakukan manajemen disk. Untuk musiknya di sini playernya cuma musik gitu saja. Kemudian ada Vanilla OS Control Center. Ini tentu saja spesifik Vanilla OS. Ada menu driver, menu update, dan menu subsystem. Dan ini erat kaitannya dengan Vanilla OS membawa konsep immutable. Untuk driver, kalau misalnya kita menjalankan Vanilla OS ini di komputer secara langsung, tidak secara virtual, harusnya ada dukungan driver di sini, NVIDIA termasuk di dalamnya. Kemudian untuk update di sini ada pengejakan update, scheduling termasuk smart update. Di sini konsepnya kalau misalnya sistem membutuhkan update, maka dia bisa melakukan proses update di belakang layar, tapi ketika kondisi komputernya sedang resource-nya nganggur atau baterainya sedang tidak low. Ya, konsepnya seperti itu. Lalu untuk subsystem di sini juga mendukung APX untuk Arch, Fedora maupun Alpine subsystem. Ya, ini saya belum mengeksplor lebih lanjut, tapi untuk Anda yang sudah pernah mencoba immutable barangkali bisa komentar di bawah untuk menceritakan pengalaman menggunakan immutable dan subsystem. Ini ada di Vanilla OS Control Center. Kemudian selanjutnya di sini ada Vanilla OS for Setup. Ketika kita menjalankan pertama kali akan ada tampilan try dan install. Kemudian videos, ini juga GNOME videos ya, standar. Untuk multimedia codec sepertinya belum dibawa sama sekali ya, tipikal Ubuntu. Kemudian untuk kalkulator ya, tipikal kalkulator, dan ini GNOME 4301 sudah sangat baru. Kemudian di setting nanti kita cek sistem monitor. Sistem monitornya juga di sini memorinya terpakai 56%, swapnya juga sudah langsung aktif. Lalu di utility ada disk, image viewer, document viewer, dan archive manager. Yang tidak saya jumpai di sini adalah text editor. Ya, di mana text editor? Yang dibawa OS installer web. Di sini browsernya yang saya tunjukkan pertama kali bukan Firefox atau yang lain. Ini namanya web. Ya, memang namanya web, bawaan dari Vanilla OS. Lalu ini fotos, file. Ya, ini tipikal yang sering kita jumpai di GNOME Project. Cuma kalau biasanya di Ubuntu foldernya dengan tema Yaru Themes, nah di sini dengan tema standar saja. Lalu ada software, help, dan console. Untuk software kita bisa menambahkan software baru di sini yang pasti butuh koneksi internet, dan ya ini barangkali koneksi saya atau memang karena modenya immutable. Kenapa hanya seperti ini? Oke, berarti ada di work ini harusnya. Oke, kira-kira seperti ini. Mungkin karena memang masih baru jadi belum diupdate semuanya, atau saya yang belum mengupdate preferencesnya dari sumber-sumber mana saja. Tapi kalau memang kita mau menginstal software secara GUI bisa pakai sini.
Oke, sepertinya untuk aplikasi hanya itu saja, sangat minimalis. Kemudian kita masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya, pengaturan preferensi appearance. Ya, ini layout yang sering kita jumpai kalau kita menggunakan Gnome sekarang, Gnome yang terbaru. Ada default, ada dark, termasuk untuk backgroundnya. Di sini ketika loading awal saya sempat mengira, oh ini berarti wallpaper yang ada di Fedora sama. Ternyata ketika sampai bawah-bawah, Vanilla OS ini punya wallpaper yang spesifik yang dibawa oleh Vanilla OS ini. Jadinya lebih punya karakter originalnya, termasuk wallpaper Ubuntu juga dibawa serta di sini. Tentu untuk customisasi tampilan agar tidak monoton ini sudah cukup dari sisi wallpaper, termasuk wallpapernya akan otomatis ganti tergantung mode yang kita aktifkan, light atau dark, maka dia akan ikut berganti. Untuk appearance seperti itu. Untuk yang lain, window dan sebagainya, ya ada pengaturan layout, extend, bisa kita atur dari sini. Application juga semuanya bisa dilakukan dari sini. Selanjutnya hal menarik yang ada di Vanilla OS adalah installernya, karena meskipun menggunakan Ubuntu 22.10 sebagai basisnya, Vanilla OS tidak menggunakan Ubiquiti sebagai installernya. Ketika awal-awal pengembangan Vanilla OS yang saya baca, Vanilla OS menggunakan Calamares, tapi sekarang sudah tidak menggunakan Calamares. Mereka menggunakan native installernya sendiri, dan secara tampilan ini ya simple, cuma memang beda kalau dibandingkan dengan Ubiquiti atau Calamares. Dan kita bisa tes di sini English varian, ya misalnya English US atau English UK. Kemudian next, search time zone Asia Jakarta. Kemudian select this. Nah, di sini ada satu hal yang agak ekstrim, dalam tanda kutip agak ekstrim, karena kalau biasanya sebuah distro Linux itu saya tes di VirtualBox di kapasitas 28 GB tidak ada yang menolak. Tapi di sini Vanilla OS sudah langsung menolak tadi sebelum video ini saya rekam, karena dia meminta minimal space yang digunakan untuk instalasi sebesar 50 GB. Padahal normalnya distro Linux semacam Ubuntu, Fedora dan yang lain itu cukup dengan kisaran 15 sampai 20-an GB. Ini butuh 50 GB. Ya, itu barangkali karena faktor immutable-nya, dia harus menyiapkan banyak kontainer di dalamnya, jadi memang butuh resource yang lebih besar. Termasuk karena barangkali Vanilla OS ini memang masih baru, installernya belum bisa support untuk model dual boot dan sebagainya, jadi hanya ada satu opsi use entire disk saja sejauh ini. Jadinya untuk Anda yang ingin mencoba Vanilla OS, sepertinya harus hati-hati atau mencoba di VirtualBox saja dulu, karena instalasinya akan menggunakan seluruh hard disk. Kita coba melanjutkan instalasinya seperti apa. Install Vanilla OS. Ya, jadi prosesnya straightforward seperti itu, tipikal proses instalasi biasa. Hanya saja memang resikonya ada di bagian partisi. Satu, butuh minimal 50 GB. Yang kedua, dia harus diinstal dalam keseluruhan disknya. Ini saya quit saja. Lalu siapa yang kira-kira membutuhkan Vanilla OS ini?
Ya, untuk Anda yang baru pertama kali menggunakan Linux, saran saya jangan coba dulu menginstal ini di komputer Anda. Tapi kalau misalnya Anda sudah pernah menginstal Linux, sudah pernah pakai, kemudian butuh tantangan atau ingin mencoba di virtual, ya tidak masalah, karena ini cukup menarik. Kalau untuk coding kira-kira seperti ini, hampir sama seperti yang ada di Ubuntu. Kita masih memerlukan proses instalasi compiler dan sebagainya. Ya, Python juga belum yang terbaru. Kemudian Vim, walaupun di DistroWatch tadi sudah ada Vim 9, tapi Vim-nya belum ada, yang ada V biasa. Kemudian Nano tentu saja sudah ada. Itu untuk coding. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan software baru, misalnya seperti ini, PHP-nya juga sudah PHP 8.1, jadi sudah langsung mendukung PHP yang standar seperti yang ada di Ubuntu. Jadi untuk coding barangkali oke, hanya saja kalau diinstal di komputer ya hanya single OS saja seperti itu. Ya, minimal Vanilla OS ini bisa menjadi suatu distro Linux yang bisa kita ikuti perkembangannya ke depannya, mau seperti apa arahnya. Kalau misalnya dari sisi installer tidak ada perubahan, ya saya agak pesimis penggunanya bisa sangat banyak karena tidak bisa dual boot atau semacam itu. Tapi kalau misalnya nanti ada metode yang bisa mereka kembangkan untuk memperbaiki installernya, barangkali bisa support dual boot. Kemudian immutable-nya cukup menarik untuk digunakan oleh orang umum. Ini bisa jadi salah satu distro Linux yang cukup menarik untuk digunakan sehari-hari. Baik, begitu saja sedikit review singkat saya tentang Vanilla OS. Ini juga pertama kali saya menjalankan Vanilla OS di VirtualBox, dan kesan pertama ini ringan, kemudian cukup menarik dari sisi fiturnya, ada immutable, ada APX, ada container. Meskipun saya pribadi belum sejauh itu untuk mengeksplornya, tapi sebagai variasi dunia distro Linux ini sudah cukup menarik. Oke, begitu saja video saya tentang Vanilla OS 22.10 Kinetic. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.